Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu pembahasan yang sangat penting yang semua kita membutuhkan ibadah tersebut, yaitu ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwasanya bertaubat adalah wazifatul umur, yaitu dibutuhkan oleh semua orang, ya. Karena namanya manusia tidak luput dari berbuat dosa. Tidak luput dari berbuat dosa. Oleh karenanya, sebelum kita menjelaskan tentang tanda-tanda taubat seorang diterima, kita perlu menjelaskan tentang urgensinya taubat. Urgensinya taubat, ya. Sebentar ya, saya ada sebentar. Mohon maaf kepada rekan-rekan, tadi ada orang kerja, suaranya masuk, khawatir lagi gerinda ya. Ada beberapa urgensinya taubat yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ya, bahwasanya taubat adalah amal seumur hidup ya. Seumur hidup. Nah, ini kenapa? Karena kita tidak pernah terlepas dari namanya dosa. Seakan-akan dosa adalah, berbuat dosa merupakan suatu perkara yang melekat dalam sifat manusia ya. Makanya dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa di pagi hari dan di malam hari, di siang hari, malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam suka berbuat dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menakjubkan, Allah berfirman dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah mengatakan, bertobatlah kalian seluruhnya, jami'an, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ayat ini adalah dalam surat An-Nur dan dia adalah ayat madaniyah. Itu ayat madaniyah. Madaniyah maksudnya dia turun di kota Madinah. Yang ditujukan kepada para sahabat. Kepada para sahabat. Siapa para sahabat? Para sahabat adalah orang-orang terpilih ya, orang-orang terpilih yang menemani perjalanan perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mereka sudah melakukan banyak amal soleh sebelum pergi ke Madinah. Di antara amal soleh tersebut, mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat tinggal ya. Kemudian mereka juga sudah beriman, kemudian mereka juga sudah berjihad ya, mereka juga sudah berinfak. Artinya banyak amal soleh yang mereka kerjakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, hai kaum mukminin sekalian. Nah, ini perintah ditujukan kepada para sahabat. Kalau para sahabat yang luar biasa ibadah mereka masih disuruh bertobat, ya, karena bagaimanapun pasti ada kekurangan. Bagaimana tah lagi dengan kita yang jauh dari mereka ya. Oleh karenanya saya selalu sampaikan bahwasanya kita ini senantiasa butuh kepada taubat, bukan saat ini saja, tapi
dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang terus bertobat sampai kapan? Sampai kematian menjemputnya, sampai datang malaikat berkata kepadanya, ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sampai dia mendengar malaikat berkata kepada dia ketika dia akan meninggal dunia, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Selama hayat masih di kandung badan, kita senantiasa hendaknya bertobat. Kenapa? Karena tadi kita tidak luput dari kesalahan. Di antaranya ya, sebab-sebab bertobat di antaranya kita kurang bersyukur. Kita sama-sama tahu bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan ada kewajiban untuk kita syukuri. Makanya Nabi SAW beribadah sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana anda terus beribadah sampai kaki anda bengkak? Kata dia, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kita setiap hari kita bangun pagi, ya, yusbihu ala kulli sulami, ya, min ahadikum sadaqah. Setiap pagi kata Nabi SAW, wajib bagi kalian untuk mensyukuri seluruh sendi-sendi kalian setiap pagi, yang ada 360 sendi. Di mana kita bangun pagi, kita merasakan nyaman, kita mudah bergerak, ya. Sendi kita semua lancar, ya. Ada seakan-akan ada pelumasnya, tidak kaku, tidak sakit. Itu semua kata Nabi harus disyukuri setiap pagi. Artinya begitu banyak kenikmatan yang harus kita syukuri, dan kita yakin kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan semestinya, ya. Oleh karena di antara perkataan para ulama, ketika seorang keluar dari toilet setelah buang hajat, dia berkata, "Ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunan." Kenapa? Karena dia tidak mampu bersyukur sebagaimana mestinya, sehingga kalau seandainya kotoran tersebut tidak keluar dari tubuhnya, dia tentu akan merasakan sakit yang luar biasa. Ketika dia bisa buang hajat, dia bersyukur kepada Allah, dan dia mengatakan, "Ghufranaka, itu ya Allah, aku tidak mampu bersyukur sebagaimana mestinya." Kemudian di antara hal yang buat kita hendaknya bertobat, kenapa? Karena kita tidak bisa beribadah sebagaimana yang seharusnya. Makanya orang-orang yang soleh, mereka menyadari akan hal tersebut. Mereka setelah beribadah, mereka beristighfar. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kapan mereka beristighfar? Setelah mereka sholat malam. Karena mereka tahu ketika mereka sholat malam, mereka tidak bisa sempurna sholat malamnya. Pasti ada kekurangannya, pikiran kemana-mana, sehingga mereka beristighfar. Kita setiap habis sholat, kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah menyuruh setelah haji, kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Setelah kalian meninggalkan padang Arafah, beristighfarlah. Setelah kita di padang Arafah, kita disuruh beristighfar kepada Allah. Ya, karena kita tahu haji kita tidak akan bakalan sempurna, pasti ada kekurangan. Di antara hal yang menambal kekurangan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang berikutnya yang sering kita lakukan adalah dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Subhanallah, ayat yang kita bahas ini, wa tubu ilallahi jami'an, ayat ini dalam surat An-Nur, ini terkait dengan dosa mengumbar pandangan. Karena di awal ayat Allah mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman untuk tundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Katakan kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian seluruhnya. Sehingga para ulama mengatakan orang yang mengumbar pandangan wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di zaman yang mata kita selalu melihat yang haram. Melihat wanita terbuka auratnya, melihat wanita terbuka rambutnya, terbuka auratnya, itu pandangan kita keseharian bagi orang yang berinteraksi dengan medsos. Pasti dia melihat hal tersebut. Tidak mungkin tidak, mustahil tidak. Ini menunjukkan kita memang harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwasanya manusia hanya dua model. Hanya dua model. Yang pertama adalah at-taibun, orang-orang yang bertobat. Yang kedua adalah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu yang berdosa. Tidak ada model ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat
Al-Hujurat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka dia orang-orang yang zalim, ya. Kenapa? Karena enggak mungkin manusia enggak bertobat. Kita ini pasti berdosa. Sekarang kita enggak berdosa, 5 menit lagi kita berdosa, mungkin kita enggak berdosa, sebentar lagi kita bakalan berdosa. Karena kita pasti tidak pandai bersyukur, kita pasti tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, dan kita pasti bermaksiat. Nah, orang yang tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat, Allah mengatakan wa man lam yutub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka dia orang zalim. Maka ini menunjukkan urgensinya kita harus senantiasa bertobat. Kita ingin menjadi golongan yang pertama, orang-orang yang sering bertobat, yang Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Kata Ibnu Qayyim, orang tidak bertobat berarti dia tidak mengenal siapa Rabbnya, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal hak Allah, tidak mengetahui kekurangan dirinya, tidak tahu diri, sehingga dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau lisannya mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Di antara urgensinya kita bertobat, kenapa? Karena Nabi menyuruh kita untuk sering bertobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk sering bertobat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah." Wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah. Fa wallahi inni la atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Kata Nabi, wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah. Aku ini Rasulullah, inni atubu ilaihi, aku bertobat kepada Allah fil yaumi akthar min 70 marrah. Setiap hari lebih daripada 70 kali. Para sahabat ketika melihat Nabi duduk satu majelis, Nabi berkata dalam majelisnya, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, innaka tawwabur rahim, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat, Maha penyayang. Lebih dari 100 kali sekali Nabi duduk, Nabi bisa istighfar, bisa bertobat 100 kali. Jadi menunjukkan ini adalah ibadah yang mulia, yang Nabi motivasi kita untuk banyak bertobat. Ini semua menunjukkan urgensinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya kita singgung sedikit tentang hukum-hukum yang terkait dengan taubat agar kita tahu apa itu ciri-ciri taubat diterima dan apa ciri-ciri taubat yang ditolak, ya. Baik, berikutnya. Tadi sudah. Tentu banyak sekali dalil yang menunjukkan urgensinya taubat. Allah mencintai orang yang bertobat, ya. Orang bertobat akan diampuni oleh Allah, diberi janjikan surga oleh Allah. Tapi itu pembahasan tersendiri, sudah pernah kita bahas dalam pembahasan yang lain. Saya menyimpulkan dari sisi yang lain urgensinya kita bertobat. Yang berikutnya adalah tentang hukum-hukum terkait dengan taubat. Di antaranya syarat taubat, karena di antara tanda diterimanya taubat kita memenuhi syarat taubat. Syarat taubat ada 5, ya. Yang pertama, ikhlas pada Allah, ya. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, menyesali. Yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulang. Kemudian yang kelima adalah masih pada waktu di waktu yang diizinkan. Waktu yang diizinkan itu ada 2, sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum tiba hari kiamat. Kalau sudah mati percuma bertobat, sudah di alam barzakh percuma bertobat. Kalau yang keenam, kalau berkaitan dengan hak orang lain, jika terkait dengan hak orang lain, maka harus dikembalikan. Inilah syarat-syarat taubat
ikhlas tentunya seorang bertobat, berhijrah bukan karena tidak enak sama orang lain, ya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggalkan rokok, bertobat bukan karena takut sakit, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggalkan riba bukan karena takut dicela oleh orang-orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Karena tobat ibadah, kalau tidak ikhlas percuma. Orang berhijrah tapi tidak ikhlas, riya dengan hijrahnya percuma. Meninggalkan dosa tersebut. Ya, namanya taubat harus meninggalkan dosa tersebut. Menyesal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubat. Nyesal adalah taubat, dan ini adalah syarat utama. Dia menyesali, hatinya benar-benar menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Kemudian syarat berikutnya bertekad untuk tidak mengulang. Adapun dia bertobat tapi dia nanti bulan depan saya mengulangi lagi, taubatnya tidak diterima. Di waktu diizinkan dua, ketika innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan tidak akan diterima, atau sebelum tiba hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, jika terkait dengan hak orang lain maka harus dikembalikan. Ini di antara syarat-syarat taubat. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga sisi dosa terkait pada satu dosa. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang apa sih sisi dosa yang kita lakukan terkait dengan satu dosa. Ada beberapa sisi. Pertama, dosa ketika karena melakukan dosa. Karena menerjang atau melakukan dosa. Jadi ketika dia melakukan dosa, dia dapat dosa tersendiri. Yang kedua, jadi melakukan dosa adalah dosa. Kemudian di antara kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-farah inda dhafar bihi, dosa gembira ketika berhasil bermaksiat. Ketika melakukan maksiat. Melakukan maksiat dosanya tersendiri. Dosa gembira karena berhasil bermaksiat. Ini dosa tersendiri. Bahkan kata Ibnu Qayyim lebih besar daripada melakukannya. Dia gembira bisa minum khamar, gembira bisa berzina, itu dosa tersendiri, lain dengan dosa berzinanya. Berzinanya juga dosa, gembira bisa berhasil menzinai anak orang, itu dosa tersendiri. Bahkan itu bisa lebih parah daripada dosa yang sedang dia lakukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di antaranya continue, ya. Dalam bermaksiat, ini juga dosa tersendiri. Ya, ini dosa tersendiri. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya, satu dosa itu mengandung beberapa maksiat, beberapa dosa, ya. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan ada satu lagi, al-inkhila anil ismah. Kata Ibnu Qayyim, al-inkhila an ismatillah. Kata Allah, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang berpegang itu terlepas dari atau melepaskan diri dari penjagaan Allah. Ini dosa tersendiri, kata Ibnu Qayyim. Dia sudah nyaman, dia setiap hari pergi ke masjid. Alhamdulillah dia sudah punya istri, dia sudah punya pekerjaan halal, dia sudah dijaga oleh Allah. Tapi dia sengaja lepas. Dia pingin zina, ninggalkan sama perempuan lain. Dia sudah ada yang halal, dia pingin minum khamar, dia pingin lepas diri daripada penjagaan Allah. Ini dosa tersendiri. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 macam dosa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam satu dosa. Ini harus dia tobati semuanya. Harus dia bertobat semuanya. Baik, hukum berikutnya, sebenarnya hukum tobat banyak, sudah saya pernah bahas dalam kajian, saya tidak akan ulang. Saya ini hanya terkait dengan tanda diterima dan ditolaknya tobat. Ini makanya ini mukadimah semuanya. Yang berikutnya adalah tentang hukum asal. Asalnya Allah menerima tobat seorang hamba. Asalnya Allah menerima taubat seorang hamba jika memenuhi persyaratan. Asalnya, ya. Tapi terkadang tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan. Tapi apa saja dalil-dalil yang menunjukkan asalnya Allah menerima taubat? Banyak dalilnya. Di antara nama Allah At-Tawwab adalah At-Tawwab.
Maha menerima taubat di antaranya, Maha menerima taubat. Berarti Allah sangat mudah menerima taubat. Artinya kalau ada manusia mudah memaafkan orang, Allah lebih utama mudah memaafkan. Ya, kalau ada orang aku salah, kita manusia bisa memaafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari At-Tawwab, bahwasanya Allah Maha menerima taubat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awala ya'lamuna anna Allah alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadati." Alam ya'lamu, ya, dalam ayat alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menerima taubat? Allah mengatakan anna Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menerima taubat. Dialah yang Maha menerima taubat. Dan itu benar, Allah itu Maha menerima taubat. Kalau kita punya salah sama orang, susah kita minta maaf sama dia. Kita harus harus mengajukan udzur lah, harus mengambil hatinya lah, harus ini. Kalau Allah mudah, nanti duduk nangis mana Allah terima. Nggak usah susun kata-kata yang aneh-aneh. Pokoknya menyesal, an-nadamu taubat. Kata Nabi, menyesal adalah taubat. Nangis, menyesal, sudah bertekad, selesai. Mudah bagi Allah. Makanya dia Maha menerima taubat, Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan wa huwa alladhi yaqbalu taubatan ibadi wa ya'fu anis sayyi'at, dalam ayat yang lain. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Saya sampaikan ayat-ayat yang menunjukkan Allah Maha menerima taubat. Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya dan dia memaafkan dosa-dosa. Allah juga berfirman, "Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi." Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi Zittaul, dalam surat Ghafir. Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Kemudian juga misalnya innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau Allah mencintai berarti Allah mudah terima. Allah cinta dengan orang yang bertobat. Ketika orang bertobat Allah cintai. Konsekuensi Allah mencintai, Allah menerima taubat. Ini hukum asal. Allah menerima taubat para hamba, ya. Kemudian dalam hadis, ya, dan Allah juga mengatakan qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikan kepada orang kafir kalau mereka berhenti maka akan diampuni dosa-dosa yang mereka telah lalu. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Allah lebih gembira, Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gembiranya seseorang ketika di tengah padang pasir dia membawa ontanya, kemudian ontanya kabur dan dia merasa akan meninggal dunia, tahu-tahu ontanya datang. Hadis yang masyhur, tahu-tahu ontanya datang, kemudian saking gembiranya dia berkata, dia selamat, dia mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh aku bersyukur kepadamu, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia saking gembira maka dia salah ngomong. Kata Nabi, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba, ya. Kenapa ikhwan? Karena Allah sangat sayang kepada kita. Kita orang tua saja kalau ada anak kita salah, badung, nakal, kemudian dia nangis-nangis minta maaf, kita tambah sayang sama dia. Ya, Allah pun demikian, walillahil matsalul a'la, lebih daripada itu. Allah sangat gembira kalau ada hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat gembira. Lebih daripada gembiranya seorang ibu ketika anaknya sudah tidak nakal lagi. Lebih gembira Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih gembira Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini semua dalil, ya, bahwasanya, ya, asalnya, hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Ini hukum asal, ya. Ini hukum asal. Sudah, Bin? Baik.
Berikutnya ya, meskipun hukum asal Allah menerima taubat, tapi ada tanda-tanda yang menunjukkan taubat kita bermasalah. Taubat kita bermasalah. Bermasalah dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Memang benar Allah Maha menerima taubat, namun di sana ada hal-hal yang menunjukkan bisa jadi kita tidak diterima taubatnya karena taubat kita bermasalah. Apa hal tersebut ya? Di antaranya terkait dengan niat. Dengan niat yang tidak beres. Tidak ikhlas. Tidak beres. Sudah kita sebutkan di antara syarat diterimanya taubat adalah niatnya harus ikhlas, ya. Tetapi ternyata ada seorang yang ternyata dia bertobat tapi ternyata niatnya bermasalah, ya. Misalnya niat bermasalah seperti apa? Misalnya riya, hijrah tapi riya misalnya, ingin dipuji, saya sudah meninggalkan ini, enggak benar. Ini taubat tidak diterima. Taubat amal soleh kalau riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia bertobat karena duniawi, duniawi tersebut misalnya apa? Karena kesehatan, alasan kesehatan, dia berhenti merokok, mereka berhenti berzina, bukan karena takut Allah, tapi takut terkena penyakit kelamin, takut terkena penyakit paru-paru, ya, maka saya bertobat, tapi bukan karena Allah, tapi karena duniawi, karena alasan kesehatan, misalnya. Ya. Atau misalnya takut cemoohan orang, ini duniawi, berarti dia bertobat bukan karena Allah tapi karena takut kalau saya enggak bertobat saya dimaki-maki orang. Saya bertobat aja deh. Ini tidak diterima tobatnya karena tobatnya bermasalah. Niatnya tidak beres. Contoh misalnya ya, ingin istirahat dari maksiat, ya. Ingin istirahat dari maksiat. Capek dia, berzina melulu dia capek, sudah saya pingin sudahlah. Saya sudah tua, sudah masa berzina terus. Sudahlah saya berhenti. Bukan karena Allah, tapi karena sudahlah dia tidak ingin maksiat lagi karena sudah capek. Atau dia terkena musibah. Ya. Dan dia bertobat agar musibahnya diangkat. Lantas bertobat agar musibahnya diangkat. Ini juga hakikatnya dia tidak bertobat, tapi dia karena duniawi. Dia ternyata misalnya terkena penyakit kelamin misalnya, karena sering berzina, ya Allah. Dia menyesal, ya Allah, hilangkan penyakit saya, bertobat ya Allah. Tapi tobatnya bukan karena takut dengan Allah, bukan takut karena dosa yang dia lakukan, tapi agar kondisinya kembali normal seperti dulu, dan dia benar-benar murni karena duniawi, ya. Ini semua disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, singgung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hal-hal yang menjadikan taubat itu bermasalah sehingga syaratnya tidak terpenuhi. Di antaranya juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu dia merasa tuma'nina wa wuthuq annahu qad taba, ya. Dia merasa aman. Dia merasa tobatnya sudah benar. Ya. Dia merasa tobatnya pasti diterima, ya.
Sehingga dia merasa nyaman, ya. Dia merasa nyaman, ya. Dia tidak ada kekhawatiran tobatnya tidak diterima. Dia merasa pasti tobatnya diterima. Ini juga bisa hal mengganggu taubat kita. Karena memang kita tidak bisa memastikan taubat kita diterima atau tidak. Ini perkara yang gaib. Karena kita husnudzon sama Allah. Memang kita husnudzon, tapi kita tidak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan. Dia akan saya singgung insyaallah setelah ini, ya. Bahwasanya di antara alamat diterimanya taubat, dia tidak memastikan bahwasanya dia pasti diterima. Sehingga dia selalu antara berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya, ya, yaitu dia tidak melakukan amal-amal soleh setelah bertobat, tidak terpacu untuk melakukan amal-amal soleh, amal soleh setelah bertobat. Ini di antara hal-hal yang mengganggu atau menjadikan tobat kita bermasalah, ya. Tobat kita bermasalah, ya. Ketika dia merasa aman, dia merasa tobatnya pasti diterima, dia kurang menyesali. Dan padahal kita tahu di antara syarat tobat adalah harus menyesal, ya, harus menyesal, ya. Jika tobatnya terkait dengan hak orang lain, ya terkadang, ya, dia menggampangkan sehingga tidak mengembalikan hak orang lain. Ini semua, ikhwan, 4 perkara ini adalah menjadikan tobat kita perlu dicurigai. Tobat kita perlu dicurigai, belum tentu diterima. Karena Allah benar, Allah Maha menerima tobat jika tobat tersebut telah memenuhi persyaratan. Tapi setelah ini kita akan bahas tentang alamat-alamat tanda-tanda diterimanya taubat. Tanda-tanda diterimanya taubat. Apa sih tanda diterima taubat? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menyebutkan beberapa tanda-tanda yang perlu kita ingatkan, yang perlu diingatkan, diketahui. Diterimanya taubat seorang adalah perkara yang gaib, yang tahu hanyalah Allah. Yang tahu hanya Allah. Allah hanya kasih tanda-tanda, tapi kita nggak bisa memastikan. Ya. Karena kalau kita bilang orang tobatnya diterima, berarti dia pasti masuk surga. Karena Allah mengatakan kalau orang diterima tobatnya, Allah akan masuk dalam surga. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Kalau kalian bertobat, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan Allah akan masukkan dalam surga. Ya. Memastikan seorang diterima taubatnya seakan-akan mengatakan dia masuk surga. Dan ini perkara yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, perhatikan ayat ini. Ini faedah saya kasih tahu. Saya disebut oleh sebagian ahli tafsir dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian setelah itu kata Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Setelah itu Allah mengatakan asa artinya apa? Semoga. Semoga. Allah tidak mengatakan pasti kalian diampuni, tidak. Allah menggunakan kata semoga. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kata para ulama, kenapa Allah menggunakan kata semoga? 2 faedah. Bahwasanya pertama, tidak wajib bagi Allah untuk menerima taubat. Tidak wajib
bagi Allah untuk menerima taubat. Kalau Allah menerima taubat itu bukan kewajiban bagi Allah, tapi karena karunia Allah. Karena karunia Allah. Makanya Allah mengatakan asa, semoga Allah ampun. Yang kedua, kata para ulama, agar seseorang tidak ujub. Karena Allah tidak pastikan diterima taubatnya. Ya. Tidak dipastikan menerima taubatnya. Makanya Allah mengatakan asa rabbukum, semoga. Jadi saya ingin sampaikan, kita tidak bisa memastikan seorang terima taubatnya. Kita hanya mengatakan mudah-mudahan, insya Allah. Kenapa? Karena tanda-tanda telah terpenuhi pada dirinya. Insya Allah taubatnya diterima. Nah, kita ingin tahu apa tanda-tanda tersebut yang menunjukkan seorang diterima taubatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Madarijus Salikin, kitabnya Madarijus Salikin, kitab yang sangat bagus, dicetak ada 4 jilid, ada sekitar 4 jilid, ada kalau tidak salah lebih daripada itu ya. Di antaranya yang pertama, kondisi dia setelah bertobat lebih baik. Lebih baik. Ini adalah tanda-tanda yang sering disebutkan oleh para ulama dalam segala macam ibadah. Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam masalah taubat. Contoh, kalau orang bertanya, Ustaz, apa tandanya haji kita haji mabrur? Saya bilang susah. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di antara tanda bahwasanya seorang hajinya mabrur, kondisi dia setelah berhaji lebih baik daripada sebelum berhaji. Kondisi dia setelah berhaji lebih baik daripada sebelum berhaji. Ya. Ibarat saya sering sampaikan, ibarat seorang punya mobil rusak dimasukkan ke dalam bengkel, setelah diperbaiki selama sebulan dikeluarkan, mobilnya lebih baik daripada sebelum dimasukkan bengkel, berarti bengkelnya beres. Tapi kalau dimasukkan ke dalam bengkel, dikeluarkan dari bengkel, mobilnya tambah rusak, berarti bengkelnya nggak beres. Nah, seorang kalau berhaji, setelah sepulang dari haji tambah sombong, tambah angkuh, tambah merasa tinggi, berarti hajinya nggak beres. Maka di antara tanda haji mabrur, kondisi dia setelah haji lebih baik daripada sebelum haji. Sama kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tanda seorang diterima taubatnya, dia lebih baik setelah bertobat. Kondisi dia dulu sebelum bertobat kondisinya kurang bagus, setelah bertobat kondisinya lebih baik. Ini indikasi bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, senantiasa dia merasa takut. Merasa takut dengan dampak dosanya. Makanya ada perkataan Ibnu Qayyim yang indah, beliau mengatakan seorang bisa masuk neraka gara-gara amal solehnya, dan seorang bisa masuk surga karena kemaksiatan. Kok bisa masuk neraka gara-gara amal soleh dan masuk surga gara-gara kemaksiatan? Kenapa? Ketika dia beramal soleh dia ujub, merasa pede, merasa bangga. Gara-gara ujubnya akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya seorang melakukan maksiat senantiasa dia khawatir, takut. Dia kalau ingat maksiat tersebut dia menyesal. Ini membuat dia akhirnya masuk surga karena senantiasa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang ciri-ciri taubatnya diterima yaitu dia senantiasa merasa takut, ya. Khauf tersebut mustamir, rasa takut tersebut selalu ada dalam dirinya, ya. Dia tidak tahu apakah tobatnya diterima atau tidak, sehingga dia antara roja, berharap diterima tobatnya, dan khauf, khawatir tidak diterima. Sehingga dengan demikian dia selalu antara berharap dan khawatir. Senantiasa ingat dosanya, maka dia pun selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwasanya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penyesalan yang amat sangat. Kalau ingat dosa dia menyesal, ya Allah kenapa saya melakukannya?
Kenapa saya terjerumus? Kenapa saya melakukannya? Dia selalu menyesal. Dan Nabi SAW mengatakan an-nadamu taubat. Penyesalan adalah taubat. Beda dengan orang yang tobat biasa-biasa, senyum-senyum. Beda dengan orang yang dia benar-benar menyesal, ya Allah. Kemudian mengalirlah air matanya. Benar-benar menyesal. Air mata tanda menyesal. Sakit, pilu hatinya. Ini tanda diterima tobatnya. Kenapa saya menyesal? Kenapa saya melakukannya? Kenapa saya terjerumus? Ini tanda diterima tobatnya. Dia menangis minta kepada Allah, nangis. Ini tanda tobatnya diterima. Kita tidak memastikan, tapi bilang insya Allah. Dia menangis, menyesal, tanda diterima tobatnya. Merasa takut. Ya. Kemudian hati yang keempat kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hati yang hancur ya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia pasrah kepada Allah, ya Allah ini hambamu melakukan dosa. Ya Allah, dia benar-benar tidak ada rasa tingginya sedikit pun. Tidak ada rasa mentang-mentangnya, enggak ada sama sekali. Dia tahu dia melakukan dosa. Dan ini rasa hati seperti tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang berdosa. Merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina, merasa dirinya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwasanya dia diterima taubatnya. Ini adalah tanda-tanda, 4 tanda yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ada tanda berikutnya yang disebut oleh sebagian ulama. Tanda yang lain yaitu ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tanda yang lain itu semakin jauh dari maksiat. Maksiat dan sarana-sarananya. Dan kalau Anda benar-benar bertobat, Anda takut dengan dosa tersebut, Anda menjauh maksiat dan menjauhi sarana-sarananya. Adapun seorang bertobat tapi tidak menjauhi sarananya, ini tobatnya dipertanyakan. Seakan-akan dia mempersiapkan dirinya untuk bermaksiat kembali. Ya, kalau seorang sudah pernah terjerumus dalam zina, kalau dia benar-benar bertobat, semua sarana yang mengantarkan pada zina dia jauhi, tontonan yang haram dia tinggalkan, interaksi, kemudian membuat relasi dengan wanita yang tidak halal dia tinggalkan, jangan dilanjutkan. Berarti dia ingin menjerumuskan dirinya kembali lagi. Itu dia tobatnya enggak benar, tobatnya tidak ada tekad untuk tidak kembali, bahkan dia berniat untuk kembali. Buktinya dia masih menjalin relasi, melakukan sebab-sebab sarana-sarana yang pernah menjerumuskan dia dalam dosa tersebut. Nah, kalau tanda tobatnya seorang diterima, dia putuskan semuanya. Ya, ada konsekuensi, tinggalkan komunitas, tinggalkan teman, ya sudah. Ya. Adapun dia bilang saya bertobat tapi masih berkutat di seputar sebab-sebab maksiat tersebut, akhirnya terjerumus lagi, namanya tobat enggak benar. Ya. Kemudian di antaranya berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang orang soleh ya. Di antara dalil tentang dua hal ini, poin kelima, poin keenam, adalah kisah tentang pembunuh 100 nyawa. Yang ketika dia sudah membunuh 100 nyawa, dia bertemu dengan seorang alim, dia berkata, wahai orang alim, apakah saya masih bisa diterima tobatnya? Kata orang alim tersebut, masih bisa, tapi kau harus pergi ke kota lain, ke negeri kampung lain. Beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang yang soleh di sana, yang beribadah kepada Allah. Tinggalkanlah kampungmu yang dulu. Ini dua faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika kita bertobat, di antara tanda diterima tobat, kita meninggalkan komunitas kita yang kita pernah bermaksiat dalam komunitas tersebut. Sebagaimana pembunuh 100 nyawa disuruh tinggalkan tempat tinggalnya yang lalu. Karena kalau dia tinggal tempat yang lalu, tempatnya yang lama, dia bisa terprovokasi, termotivasi untuk membunuh kembali. Karena sebab-sebab yang buat dia membunuh orang ada di situ di kampung tersebut. Maka dia harus merubah suasana. Orang alim tadi mengatakan, pergilah kau ke tempat yang lain. Artinya tinggalkan seluruh sebab-sebab sarana yang buat kau bisa bermaksiat kembali. Yang kedua, kata orang alim tersebut, beribadahlah kepada Allah bersama orang-orang yang soleh di sana. Dia cari komunitas baru. Maka seorang yang benar-benar bertobat kepada Allah, dia meninggalkan masa lalunya dan dia mencari komunitas baru yang bisa menyelamatkan dirinya, membantu dia untuk menyelamatkan dirinya. Tadi dalilnya adalah tentang kisah orang yang membunuh 100 nyawa tersebut. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya mengatakan lagi di antara ciri taubat seorang diterima, yaitu dia memandang taubat adalah anugerah yang indah. Dia memandang bahwa dia bisa bertobat itu adalah anugerah yang tinggi.
anugerah yang besar. Dan dia takut kehilangan anugerah tersebut. Dia sudah hajian nangis-nangis, kemudian pulang haji dia mau maksiat lagi, mau zina lagi, mau riba lagi. Ya Allah, jangan ya Allah, Kau sudah anugerahkan saya tobat ya Allah, jangan Kau kembalikan aku lagi. Dia tahu tobat itu nikmat yang sangat besar. Ketika dia mau kembali dia enggak suka. Ini tanda dia diterima tobatnya. Karena dia tahu nikmat tobat dan dia tahu bagaimana kalau dia bermaksiat lagi tobatnya gagal. Tobatnya gagal. Oleh karenanya seorang merenungkan tentang agungnya taubat. Kalau dia diberi izin oleh Allah untuk bertobat, maka dia jaga benar taubatnya tersebut. Jangan dia gampang-gampangin, akhirnya terjerumus lagi dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita boleh sebut sekitar 7 tanda-tanda diterima taubat ya. Yang pertama tentunya persyaratan dipenuhi. Tadi 6 persyaratan yang sudah kita sebutkan, persyaratan taubat. Kalau dipenuhi, insya Allah itu tanda taubat diterima. Ikhlas kepada Allah, kemudian menyesali perbuatan, meninggalkan maksiat, bertekad tidak kembali, kemudian mengembalikan hak orang lain, di antaranya di waktu yang masih diizinkan untuk bertobat. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Ya, semuanya taubat itu Allah berikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat sebelum nyawa di kerongkongan. Ya. Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza jaa ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Dan bukanlah taubat orang yang melakukan maksiat kemudian ketika datang kematian, saya bertobat sekarang, percuma. Lihatlah Fir'aun ketika akan meninggal, dia bertobat. Dia mengatakan, "Alamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Aku beriman tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel dan aku orang Islam. Kata Allah, "Al-ana," sekarang baru bertobat. Setelah mau tenggelam. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya kau melakukan kemaksiatan, kau melakukan kerusakan, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tidak bisa memastikan dia bertobat diterima atau tidak, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi husnudzon, kita husnudzon Allah Maha menerima taubat, Allah mencintai orang yang bertobat. Kalau orang tanya, kita bilang insyaallah. Yang penting kau penuhi persyaratan, niatmu tulus karena Allah, kau menyesal, seharusnya Allah terima taubatmu karena Allah Maha menerima taubat. Kalau kita dapati kita bisa memaafkan orang lain terkadang dengan mudahnya, Allah lebih utama lagi untuk mengampuni karena Dia Maha menerima taubat dan Maha mengampuni. Taib, inilah rekan-rekan, ikhwan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda terima taubat ya. Semoga ketika kita berdosa kemudian kita bertobat kepada Allah, kita memenuhi tanda-tanda tersebut dan kita husnudzan kepada Allah bahwasanya Tuhan kita Maha baik. Wallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladi. Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ya, Allah insyaallah menerima taubat. Yang penting kita memenuhi persyaratan. Dan ingat, jangan lupa taubat harus ikhlas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Firanda. Kita dapat ilmu dari kajian online ini mengenai tanda diterimanya taubat. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz dari
dan Ibu hadirin dan hadirat, mungkin akan kita pilih beberapa pertanyaan. Saya barangkali akan share terlebih dahulu ya, Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya, terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ini ada beberapa, kita pilih terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang pertama nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Salah satu orang tua kami non-muslim, namun saat sakit kami anak-anaknya yang muslim secara bergantian menunggu beliau sambil mengaji. Saat akhir hayat beliau, kakak kami yang sedang menunggu mengatakan beliau sempat bersyahadat, namun dalam kondisi sudah sangat lemah sehingga tidak terdengar jelas. Bagaimana ya Ustadz, apakah beliau sudah tergolong muslim atau belum? Dan bagaimana kami selaku anak-anaknya untuk mendoakan? Nah, ini pertanyaan dari Bunda Aisyah. Ini kira-kira langsung dijawab aja? Iya, langsung aja. Nanti saya lupa pertanyaannya. Ya, jazakallah khairan. Kita menilai dari zahir, ya. Menilai dari zahir. Benar, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sungguhnya Allah tidak menerima taubat seorang hamba ketika nyawa sudah di kerongkongan. Tapi kita tidak tahu kapan nyawa di kerongkongan. Sehingga yang kita nilai adalah dia sempat mengucapkan la ilaha illallah atau syahadatain sebelum meninggal, maka zahirnya dia seorang muslim. Zahirnya seorang muslim. Yang penting kakak memastikan bahwasanya meskipun dia dalam kondisi lemah, apakah dia sudah sempat mengucapkan syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia seorang muslim. Seandainya timbul keraguan, tapi insyaallah kalau dia mengucapkan demikian berarti zahirnya dia muslim. Kita menilai dengan zahirnya, Tapi kalau kakak sendiri ragu apakah dia mengucap atau tidak, ya ini agak repot memang. Kalau kakak sendiri ragu dia mengucapkan atau ayahnya mengucapkan atau tidak syahadatain, tapi dia ada kemungkinan mengucapkan, maka dia boleh berdoa dengan doa yang disebut doa muallaq, yaitu dia mengatakan, ya Allah, jika orang tuaku meninggal dalam kondisi muslim, ampuni dosa-dosanya, beri cahaya pada kuburannya, angkat derajatnya. Tapi kalau kakaknya memastikan dia mengucapkan syahadatain, syahada sebelum meninggal dunia, maka kita mensikapinya seperti seorang muslim. Karena bisa jadi hidayah memang datang di penghujung hayat, ya. Dan saya pernah diceritakan kasus seperti ini. Saya punya kawan seperti itu juga. Bapaknya non muslim, kemudian dia temani ketika sakit, dan sebelum meninggal sempat mengucapkan syahadatain. Maka alhamdulillah, ya. Dan ini seperti apa? Seperti kisah Nabi ketika mendatangi seorang anak Yahudi. Ada seorang al-gulam kana yakhdiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada gulamun Yahudi, ada seorang pemuda Yahudi yang tadinya pernah kerja sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sakit, Nabi datangi, kemudian Nabi duduk di sampingnya dan dia ditemani oleh bapaknya. Dia berkata, ucapkan la ilaha illallah. Dia bingung, dia mau ucapin atau tidak. Maka akhirnya ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taat sama Muhammad. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah, kemudian meninggal dunia. Sudah masuk Islam. Dia Yahudi, Islam ini Yahudi. Makanya ketika Abu Talib sakit, Abu Talib musyrik. Nabi datang kepada Abu Talib untuk mendengar ucapan la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kau ucapkan, aku akan bela engkau di hari kiamat kelak. Tapi Abu Talib tidak mau ucapkan, saya meninggal. Seandainya dia mengucapkan, selesai, dia muslim. Jadi saya cuma kembali kepada pertanyaan sang penanya, tanyakan kepada kakak, apakah dia dengar dengan pasti? Kalau dengan pasti, meskipun lemah lirih, tapi dia terucap asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia muslim. Mendoakan, dihajikan, umrahkan, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Kita masuk gitu ya kira-kira ya, Bunda Aisyah ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang ini ya, dari Ummu Khairah.
Bismillah, Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita meyakinkan diri terhadap ampunan Allah dikarenakan kita kembali mengulangi dosa yang telah lama kita taubatin. Takut akan tidak diampuni dosa tersebut membuat diri jadi sangat gelisah. Jazakumullah. Rasa takut itu harus terus ada. Rasa takut terus ada. Sedikit Ibnu Qayyim menyebutkan, seorang tidak boleh pede bahwasanya dia diampuni. Karena kalau dia pede, khawatir tidak diampuni. Dia selalu khawatir, tapi dia husnudzan. Allah Maha baik. Jadi bukan persyaratan taubat dia tidak boleh kembali, bukan. Yang disyaratkan dalam taubat bertekad untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali. Kalau dia ketika bertobat dia bertekad tidak kembali, ternyata suatu saat dia kembali lagi, ini dosa yang baru. Ini dosa yang baru. Dosa yang ini sebelumnya husnudzon, semoga sudah diampuni. Tapi ini semua tidak ada yang bisa kita pastikan. Oleh karena seorang ketika bertobat berdosa kembali, dia bertobat lagi. Dia yakin Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi memastikan tentu tidak. Karena kalau dia memastikan, dia merasa, oh saya sudah bertobat selesai, maksiat lagi. Oh tenang, saya bertobat selesai, maksiat lagi. Akhirnya dia terus bergulir dalam maksiat yang satu, maksiat yang lain. Dia tetap huzuzan, seorang tetap di antara khauf dan raja, berharap dan khawatir. Nah, tetapi aturan, kalau secara aturan bukan merupakan persyaratan taubat tidak boleh kembali lagi, enggak. Itu bukan persyaratan. Tetapi syarat taubat ketika kamu bertobat, bertekad tidak mau kembali. Kalau ternyata 2 bulan lagi kamu kembali lagi, itu dosa baru. Makanya dalam satu hadis yang sangat memberi harapan, Rasulullah mengatakan, "Adnaba al-abdun dzamban." Ada seorang hamba melakukan dosa. Faqala rabbi ghfirli, maka dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka Allah berkata, "Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Summa makatha masyaallah, kemudian beberapa lama dia tidak bermaksiat. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian dia maksiat lagi. Ketika maksiat lagi dia berdoa lagi, bertobat, Rabbi ghfirli, Allah ampunilah aku. Allah kabulkan lagi. Allah mengatakan, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mampu mudah memaafkan dosa dan bisa mengadab karena dosa. Aku ampuni dia. Summa makatha masyaallah, kemudian berapa lama dia tidak bermaksiat. Maksiat lagi, bertobat, Allah terima lagi tobatnya. Tetapi tadi kita tidak bisa memastikan. Jangan kita menggampangkan. Ya sudah, kita bilang alhamdulillah saya masih bertobat. Ya Allah, saya kembali lagi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu. Kita menangis lagi, bertekad lagi. Kapan terjumus lagi, kita nangis lagi. Ya Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau kita benar-benar bertekad meninggalkan, tapi ternyata di bulan depan kita tidak mampu, terjebak lagi, mudah-mudahan Allah telah mengampuni yang lalu dan kita bertobat kembali. Dan demikianlah manusia, tobat adalah kegiatan seumur hidup. Allah Ta'ala alam bisawab. Oke, itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Ini masuk pertanyaan ketiga Pak Ustadz dari ayah atau bunda Tam sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, saya pernah mendengar dalil bahwa Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat bagi orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan. Nah, gimana nih? Jadi saya pernah berbuat dosa saat bulan Ramadan, apakah berarti dosa tersebut tidak bisa diampuni? Nah, Enggak. Ini ada dua hal. Hal pertama, hadis itu bahwasanya Nabi tidak beri syafaat orang yang bermaksiat Ramadan, saya tidak pernah dengar. Tanyakan sama yang ustadznya, itu dalilnya di mana? Ya, itu pertama ya. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku bagi umatku yaitu yang melakukan dosa-dosa besar. Dengan syarat mereka meninggal, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati lam yusyrik billahi syai'a. Syafaatku akan mengenai umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Yang penting tidak berbuat syirik besar, tidak berbuat syirik kecil, tidak percaya jimat-jimat, tidak tatoyur, tidak pamali-pamali, tidak percaya sama dukun. Insyaallah bisa dapat syafaat. Syaratnya tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Kemudian masalah tobat tidak ada kaitannya dengan syafaat Nabi. Kita melakukan dosa, jangankan dosa syirik kita lakukan, kita bertobat langsung kepada Allah, tidak lewat Nabi. Bertobat langsung kepada Allah. Ya, kalau selama kita masih hidup, belum mati, kita bertobat maka tobat diterima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai orang-orang katakanlah kepada hamba-hambaku yang terjerumus dalam dosa-dosa, yang bergelimang dalam dosa-dosa, berlebih-lebihan dalam berdosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Lihatlah para sahabat di antara mereka ada yang musyrikin. Lihatlah Khalid bin Walid, pemimpin
perang dalam pemimpin pasukan berkuda dalam perang Uhud di barisan kaum musyrikin yang dengan sebab dia banyak orang-orang Islam meninggal. Tapi dia bertobat kepada Allah. Lihatlah Abu Sufyan dulunya gembong kesyirikan kemudian bertobat. Dan betapa banyak orang-orang yang kemudian dari Nasara masuk Islam, ya. Dari agama masuk Islam mereka bertobat, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia masih hidup dia boleh bertobat. Lain halnya kalau dia meninggal dalam kondisi belum bertobat, itu urusan lain. Apakah bisa dapat syafaat atau tidak dari Nabi? Jawabannya bisa kalau dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Setiap nabi ada doanya yang pasti dikabulkan. Dan aku punya doa yang aku simpan untuk hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku, dan insyaallah syafaatku tersebut akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi pertanyaan tadi bahwasanya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan tidak bersyafaat, saya bilang dalilnya mana, ya. Dan saya katakan taubat tidak ada kaitan dengan syafaat Nabi. Itu bagi dosa yang tidak sempat dia taubati kemudian meninggal, itu urusan lain. Selama dia masih hidup, dia bertobat, dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas ya penjelasannya dari Ustaz ya, bunda atau ayat pertama. Nah ini pertanyaan berikutnya, ini menarik nih, simpel pertanyaannya Pak Ustaz, tapi saya sendiri juga bertanya-tanya. Sebenarnya Assalamualaikum Ustaz, nih dari Chloe Aurora Kristal, dari ayah atau bundanya nih ya. Adakah doa yang sahih dari Rasul untuk mentobati dari seluruh dosa? Apakah ketika sholat menangis karena mengingat-ingat dosa dapat menggugurkan dosa Ustaz? Bukan menggugurkan dosa Ustaz ya, apakah dapat menggugurkan dosa Pak Ustaz? Nah ini benar nih, apakah menangis-nangis itu kenapa? Kalau nangis-nangis doain saya, insya Allah dosa saya dikabulkan, digugurkan. Ini nangis-nangis doain saya. Jadi dosa semua kita bertobat, ya Allah, taubat Allah Maha tahu. Kita niatkan taubat kita untuk seluruh dosa-dosa. Ada doa-doa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Doa ketika tasyahud. Kita sila baca tasyahud semuanya salawat kepada Nabi, selesai kita berdoa, Rabbi ghfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah aku dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu yang akan aku lakukan, wa ma asrartu yang aku lakukan dengan diam-diam, wa ma a'lantu yang aku lakukan dengan terang-terangan, wa ma asraftu yang aku lakukan karena berlebih-lebihan, antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa. Jadi antara doa ya, Allahumma Rabbi ghfirli khati'ati, Allahumma ghfirli khati'ati, Allahumma ghfirli dhanbi, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allahumma ghfirli khati'ati, ya Allah ampuni dosa-dosaku, hizlaha wa jiddaha, ya ampuni dosa-dosaku yang baik karena sungguh-sungguh, karena ketidaksengajaan, karena bermain-main, khata'aha wa amdaha, yang aku lakukan karena kesengajaan maupun tidak sengaja, wa kullu dzalika indana, dan itu semua ada pada diriku ya Allah. Jadi ada doa, tapi intinya kalau seorang mengatakan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, dengan niatkan ya Allah ampunilah aku dan terima taubatku, dan niatkan seluruh dosa-dosa, maka semua kena. Tinggal kita niatkan bahwasanya doa kita ini untuk seluruh maksiat yang pernah kita lakukan. Dan kalau seorang tidak mampu mengucap dengan kata bahasa Arab, dia berucap dengan bahasa Indonesia, ya Allah saya terlalu banyak dosa, ya Allah dosa-dosa yang aku ingat, dosa yang aku lupakan, ampunilah seluruhnya. Minta kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi tadi angkat tangan, nangis, serius, menyesal, hati merasa sakit, itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tadi. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Masih berapa pertanyaan lagi? Satu dua pertanyaan. Oke, silakan. Ya, ini satu dua pertanyaan. Nah ini pertanyaan yang up to date juga nih. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya dari ayah atau bunda Subarna, kalau seseorang memakan uang perusahaan atau korupsi, terus kita bertobat tapi tidak bisa mengembalikannya karena Tuhan atau ratusan juta yang dimakan, apakah dosa kita diampuni dan diterima? Nah ini pertama, ini berarti dosa terkait dengan hak orang lain. Apakah dia adalah uang rakyat, seperti korupsi kan uang rakyat, bukan uang negara, maksudnya uang rakyat, atau berkaitan dengan perusahaan tertentu. Seharusnya kita mengembalikan semaksimal mungkin. Namun jika sudah kita bertobat dan kita tidak punya apa-apa lagi,
dan kita tidak bisa mengembalikan lagi, ya sudah, mau diapain. Tapi kalau kita masih punya aset, wajib kita untuk menjualnya, tidak boleh. Wajib kita menjualnya. Ya, kita punya aset, kita jual seluruhnya, kita sisakan yang buat kita untuk makan saja, yang untuk kita bisa melangsungkan hidup. Lebih-lebihnya jual semua, tidak boleh kita biarkan. Karena percuma seorang bertobat tapi tidak mengembalikan hak orang lain. Tapi kalau qadarullah, sebagian orang dulu korupsi terus habis ludes semuanya, sudah mau diapain? Tinggal dia minta kepada Allah, nangis kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, dan dalil-dalil menunjukkan dia bisa diterima tobatnya. Tapi yang jelas dia harus benar-benar tobat nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaan terakhir ya. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir dari Bunda Laili Konita. Assalamualaikum Ustaz, Afwan anak izin bertanya, tadi kan sudah disampaikan bahwa ciri-ciri diterimanya tobat adalah seseorang menjadi lebih baik setelah bertobat. Tapi pasti setan selalu menggoda agar manusia tersebut berbuat dosa kembali. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Nah, ini bawa setan gitu. Setan yang bikin kita. Jadi yang pertama, maksud saya, bukan merupakan syarat tobat kita nggak boleh dosa lagi. Enggak, itu nggak ada begitu. Kalau gitu nggak ada kita yang bisa bertobat. Bukan syarat tobat kita nggak bisa berdosa lagi. Syarat tobat adalah tadi, ikhlas, menyesal, bertekad tidak kembali. Kita benar-benar bertekad, artinya benar-benar berjuang. Bukan tobat-tobat sambal, kata orang, benar-benar bertobat, berjuang untuk tidak kembali lagi. Kalau kita sudah berjuang, ternyata kita kalah lagi dengan godaan syaitan, terjerumus lagi, ya kita tobat lagi. Kita tobat lagi. Dan demikianlah, makanya saya bilang, Ibnu Qayyim mengatakan tobat itu kegiatan seumur hidup. Para sahabat saja yang sudah jihad, sudah berhijrah masih disuruh bertobat, tapi kita, ya. Makanya orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak istighfar, kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Di buku catatan amal isinya istighfar, tobat, istighfar, tobat, istighfar, tobat. Karena yang buat kita masalah di akhirat, di dunia pun di akhirat, dosa. Ketika dosa tersebut diampuni oleh Allah, selesai urusan. Jadi bukan berarti saya katakan, bukan berarti syarat taubat tidak mau maksiat lagi. Mungkin kita maksiat lagi, tapi harus kita tunjukkan kita berjuang di hadapan Allah. Saya sudah berjuang, tapi saya kalah. Bukan kemarin dosa, kemarin sekarang maksiat ulang lagi. Ini tobat enggak benar ini, dia tidak berusaha berarti. Namanya bertobat tadi kan dia berusaha, dia meninggalkan sebab-sebab, dia menjauh dari komunitas lama. Setelah terjerumus lagi ya tobat lagi. Ya. Tapi demikian saja rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kalau misalnya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertobat. Allahumma ja'alna minat tawabin. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang suka bertobat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.